Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutkan untuk pembekalan Stasenes, pembekalan profesional stase anak part kedua. Jadi di part kedua ini saya kepikiran seperti ini. Teman-teman tadi kan sudah saya paparkan tentang target-target kompetensi ya. Nah, untuk jadi masalahnya tuh kadang kita mau belajar tapi sumbernya salah, rujukannya salah. Mau belajar tapi tidak ada pembimbing, tidak ada dosen yang mengarahkan. Jadi saya berpikirnya dulu yang pertama ini teman-teman, saya nggak mau ngasih ini loh, nggak. Saya kasih serat, nggak tahu sumbernya, nggak tahu referensinya, ya. Tapi biar teman tuh tahu gitu ya, referensi yang kita gunakan dapatnya dari mana, biar gampang gitu. Oke, jadi tadi saya sudah menyinggung buku biru ya teman-teman ya. Buku biru tuh ini ya, ini bisa dibesarin nggak? Nah ini ya, buku biru ini. Nah ini nih. Ini versi Indonesia, adaptasi dari WHO. Jadi buku Sakup Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit. Jadi buku ini itu muncul karena ada sebuah penelitian di Indonesia. Sebenarnya nggak cuma Indonesia, tapi di Indonesia juga diteliti gitu ya. Ternyata selama ini banyak sekali praktek-praktek pengobatan atau perawatan pada anak itu tidak berdasarkan protokol, tidak berdasarkan SOP, tidak berdasarkan evidence base yang baik dan benar. Contoh salah satu hasil penelitian itu adalah pokoknya hampir semua anak yang diare itu dikasih antibiotik ya. Itu di risetnya kalau lebih di 80 RSUD se-Indonesia ya. Mayoritas dikasih pokoknya kalau diare pasti dikasih antibiotik si anak itu. Padahal menurut hasil penelitian diare itu kan mayoritas disebabkan karena virus. Nah, di buku saya ini nanti bisa dilihat ya teman-teman, diare pada anak eh, penyebab diare. Ya, ini di halaman berapa ini? Patofisiologi halaman 12 ya. Coba kita cek di sana. Saya sudah ngasih gambar ya. Di sini sebentar. Nah, ini nih. Ini teman-teman kita lihat virusnya adalah rotavirus. Ya. Rotavirus ini 27% penyebab kasus pada diare. Kemudian ada adenovirus. Ya, jadi mayoritas itu karena faktor virus, bukan karena bakteri. Sementara kalau bayi itu atau anak itu diare pasti dikasih antibiotik, sehingga muncullah tadi yang saya katakan ini ya, panduan ini. Jadi teman-teman harus punya ini, silakan di-download di sini. Oke, tuh yang pertama. Nah, di sini ada versi yang website namanya ICHRC. Teman-teman nanti bisa lihat misalnya, Pak saya pengen belajar tentang diare gitu ya. Klik aja diare, nanti keluar dia. Apa itu diare, diare persisten, diare akut gitu ya. Apa itu zinc, bagaimana pemberiannya, apa itu oralit gitu ya. Bagaimana kita melakukan klasifikasi gitu ya. Kapan disebut anak dengan diare akut, diare persisten, diare berdarah. Nah ini kan nanti kalau kita melakukan anamnesis pada anak, jangan dibayangin kita bikin askep gitu ya, tanya apa semuanya enggak, tapi kita fokus ke masalah yang dialami anak itu dulu, yang paling utama apa. Jadi kita di hari ini kita bisa tanya tentang frekuensi BAB. Kalau di hari itu kan lebih dari 3 kali ya, konsistensinya encer gitu ya, atau cair. Lama diare ini untuk melihat nanti apakah diare akut atau diare persisten. Kalau persisten berarti lebih dari 15 hari gitu. Apakah ada darah dalam tinja? Oh, berarti ini adalah kalau ada darah dalam tinja itu disentri. Nah, kalau disentri berarti karena bakteri Shigella. Nah, berarti dia membutuhkan antibiotik. Berarti tata laksananya nanti akan ada tambahan antibiotik. Selain dikasih oralit sama dikasih zinc misalnya. Oh, ada lagi habis minum antibiotik. Oh, berarti dia ini diare karena antibiotik. Berarti harus ditambah dengan probiotik ya, misalnya Lactobin misalnya.
Apakah ada muntah? Nah, berarti nanti di sini ada resiko-resiko dia kekurangan cairan, dehidrasi dan sebagainya. Nah, di sini juga sudah ada panduan pemeriksaan fisiknya apa. Mulai dari head to toe ya. Nah, di sini ini sangat mudah ya teman-teman. Jadi anak itu keperawatan anak itu katanya sih paling mudah gitu. Makanya karena memang simpel. Nah, di sini sudah ada bagaimana kita nanti ingin apa namanya menentukan kategori diarenya itu ya. Jadi sangat mudah sekali. Ini contoh saja. Contoh teman-teman ingin melihat terus tadi yang status gizi juga ada di sini kalau nggak salah di bagian mana ya, mungkin melakukan ini di sini nih. Nah, yang saya katakan tadi nilai Z-score ya. Jadi saya tuh kadang sukanya ngajar pakai ini ya, pakai ICHRJ ini karena memang singkat, padat dan jelas, dan saya minta itu mahasiswa itu lebih aktif gitu ya. Pak, maksudnya apa sih itu? Nah, nggak tahu ya udah silakan tanya. Oke, kemudian ini saya tunjukkan tadi ya beberapa buku saya. Kalau ini tentang Denver 2. Denver 2, saya coba membuat visualisasi. Kenapa? Karena pengalaman saya dulu juga ketika kita itu cuma membaca teori, kita akan bingung mengaplikasikan gitu ya. Nah, ini misalnya ini adalah Dr. William K. Frankenberg yang menemukan atau mengembangkan Denver 2. Ini orang mana teman-teman? Ternyata ini adalah orang Yahudi teman-teman. Orang Yahudi memang pinter-pinter ya mereka ini ya. Dia juga karena dulu kisahnya diusir dari Jerman, terus dia pindah ke Amerika jadi ilmuwan gitu ya. Nah, oke. Kemudian ini sejarahnya Dr. Frankenberg. Terus ini Denver 2 yang sekarang ini adalah Denver 2 revisi yang terakhir ya. Jadi jangan sampai salah menyebut ya. Kalau DDST itu versi yang pertama gitu ya. Oke. Ini gambarnya Denver 2. Nah, nanti teman-teman kalau mau membaca buku saya ini silahkan. Nah, saya infakkan ya biar saya dapat pahala. Kalau saya jual boleh juga. Cuma saya tahulah kondisinya mahasiswa gitu ya. Maunya yang gratisan ya. Oke, ini contoh-contohnya. Jadi dengan seperti ini teman-teman akan lebih paham nanti. Oke, selamat menikmati nanti ya buku-bukunya ya. Oke, kemudian yang ini imunisasi. Jadi nanti kita bisa belajar imunisasi. Apa aja sih pentingnya imunisasi, tujuan, manfaat, cara kerja, ya, kemudian penyakit yang bisa dicegah dengan ini dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oke, dan kemudian di sini apa namanya MTBS ini yang 2016. Jadi saya tadi sudah mengatakan kalau di anak itu, kalau teman-teman nanti praktek paling mungkin itu ketemu dengan penyakit-penyakit yang ada di MTBS. Kita lihat ya nanti isinya MTBS. MTBS ini kita lihat di sini mulai dari penilaian, klasifikasi, dan tindakan pengobatan. Penilaian itu kalau dalam bahasa keperawatan adalah pengkajian ya, atau assessment. Itu tahap yang pertama di nursing proses. Kita lihat di sini. Di sini yang harus teman-teman hafalkan atau harus teman-teman pahami adalah tanda bahaya umum. Ini saya perbesar coba ya, F5 ya. Oke, ini ya. Jadi tanda bahaya umum. Tanda bahaya umum itu apa aja? Ya, misalnya anak itu nggak bisa minum atau memuntahkan segalanya, atau kejang, atau apa namanya yang ini tuh menunjukkan kondisi anak itu kondisinya sangat berarti kondisi kritis ya. Jadi kalau seperti ini nggak perlu kita tanya apa namanya udah berapa lama kejangnya, udah berapa lama, langsung kita lakukan tindakan ya. Tindakannya sesuai dengan kasusnya itu. Terus keluhan utama di sini, nah kita lihat kenapa katanya batu sukar bernafas, karena masalah penyakit pernafasan ini nomor 2 di Indonesia ya, pada anak ya. Nomor 1 itu diare, nomor 2 itu pneumonia, ISPA dan kawan-kawannya. Makanya di sini termasuk yang akan kita
ini ya. Kemudian demam ini salah satu tanda atau gejala suatu penyakit ya. Campak ini karena virus sebenarnya bisa sembuh sendiri, tentunya nanti dengan perawatan simptomatis dan juga dengan perbaikan nutrisi ya. DBD karena kita di daerah tropis, jadi kalau teman-teman, saya pernah iseng-iseng cari referensi DBD di buku Fundamental of Nursing atau KMB yang misalnya kalau perawat medika bedah nggak nemu ya. Kenapa? Karena ini kan penyakit yang ada di daerah tropis, nggak nemu di daerah yang selain tropis gitu ya. Oke, kemudian masalah pada telinga, infeksi pada telinga itu juga sering terjadi. Terus ini memeriksa status gizi, memeriksa anemia, ini pada darah ya. Jadi kan salah satu masalah ini kan anemia. Terus status HIV, kenapa? Karena bayi itu bisa tertular dari ibunya. Nah, nanti bisa kita cek menggunakan antibody atau menggunakan tes PCR yang sekarang lagi tren untuk corona, itu bisa usia 2 bulan bisa langsung diketahui. Tapi kalau untuk antibody ini harus menunggu sampai usia 12 bulan atau 18 bulan baru bisa ketahuan. Kemudian untuk selanjutnya adalah status imunisasi ya. Imunisasi dasar itu sampai 9 bulan nanti kalau sekarang udah sampai 2 tahun ada lanjutannya ya. Sekarang udah mulai lebih lama lagi. Terus kemudian vitamin A ini sangat penting juga selain untuk kesehatan mata juga untuk kekebalan tubuh. Nah, untuk pengobatan di sini mulai dari penggunaan antibiotik, cotrimoxazole oral, paracetamol, obat cacing, Fe, zat besi, vitamin A. Kalau ini yang malaria ya. Terus ini terapi ya. Di buku saya yang di hari ini sudah saya jelaskan juga, sama sebenarnya. Nanti ada terapi A, terapi B, terapi C. Cara mudahnya adalah A itu yang paling ringan, C itu yang paling berat gitu ya. Jadi kemudian teman-teman juga harus tahu bagaimana menilai dehidrasi berat. Ya di buku ICRC tadi sudah ada. Nanti tinggal dilihat. Jadi cara mudahnya cari ICRC dehidrasi diare, cari kriterianya, langsung ditulis catatannya ketemu ya. Jadi nanti kenapa kamu kategorikan diare dengan dehidrasi berat? Karena ini Bu ada sekian kriteria gitu ya. Oke, konseling. Nah, konseling ini mirip juga Penkes. Jadi bagaimana kita itu memberikan Penkes pada orang tua, menilai cara pemberian makan gitu ya. Anjuran makan untuk anak sehat maupun sakit. Mana misalnya pada anak dengan demam tipoid itu makannya harus bagaimana, yang harus halus-halus misalnya. Terus cairan. Nah, ini sangat penting ya. Misalnya pada anak diare, terus bagaimana menghitung kebutuhan cairan. Nah, di buku bio itu juga ada semuanya. Itu aja sih real praktek kesehatan anak itu kita itu seperti itu. Kemudian kunjungan ulang, misalnya diare 3 hari nggak sembuh-sembuh, berarti kemungkinan dari kasih zinc, kasih oralit. Nah, sehingga bisa kita lakukan evaluasi ya. Kemudian kita lanjut, kita berbesar aja ya dulu isi dari buku biru ini ya. Nah, di sini kita bisa, oh ya tadi ada yang terlewat, mohon maaf teman-teman, di sini untuk pengobatan infeksi lokal di rumah. Jadi misalnya infeksi pada mata ya, anak-anak sering banget kena infeksi pada mata, konjungtivitis karena virus, terus pada telinga, terus pada mulut, terus meredakan batuk ya. Salah satu obat tradisional itu bisa menggunakan kencur, air dari kencur kemudian dikasih madu diminumkan. Ini sudah saya buktikan, tapi secara klinis ya, bukan secara evidence based. Langsung anak itu langsung muntah dan mengeluarkan seluruh ini ya, apa namanya, sekret-sekretnya. Bayi itu kadang muntah gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah pengobatan ini ya, apa namanya, wheezing ya, atau mengi pada anak yang terkena asma. Tadi kan kita sudah sampaikan kalau anak-anak itu sering kena asma. Salah satu metode pengobatannya dengan memberikan terapi inhalasi ya, dengan salbutamol. Nah, biasanya itu yang paling murah ya.
yang paling mudah, murah dan mudah. Oke, kemudian kita lanjut untuk penyakit-penyakit yang harus dikuasai, misalnya ada pneumonia ya, karena nanti ada pelayanan di lanjutnya, diare persisten, disentri, malaria, malarindu ya, kemudian infeksi telinga akut atau kronis, otitis media akut, otitis media kronis, OMK, kemudian masalah pemberian makan, biasanya pada anak usia prasekolah itu uh, akan terjadi masalah pemberian makan ya. Terus gizi kurang, kapan dikatakan anak itu status gizinya baik atau buruk atau kurang, baik, kurang, atau berlebih atau obes, kapan dikatakan dia wasting atau sangat kurus, dan seterusnya ya, anemia. Ini sebenarnya indikator dari status gizi. Kalau ini yang bayi dengan bayi muda ya, kurang dari 2 bulan. Nah, kalau bayi ini kita nilai kemungkinan penyakit yang sangat berat, infeksi bakteri, difterus, jaundice, dia ada 2 ya. Jaundice pada hari pertama itu 24 jam pertama, berarti kemungkinan ini adalah patologis ya, atau memang ada masalah. Kemudian kalau pada hari kedua sampai 14 itu fisiologis, jadi nanti bisa hilang dengan memperbanyak pemberian ASI dan dijemur di pada waktu di pagi hari ya, dengan sinar matahari. Kemudian di situ ada juga diare, status HIV tadi sudah saya sampaikan, terus BBLR kurang dari 2500, BBLSR ya nanti kita lihat karena nanti akan membutuhkan perawatan menggunakan inkubator atau kangaroo mother care. Kemudian masalah pemberian ASI pada bayi, kemudian berat badan rendah. Untuk pengobatan di sini rujukan pengobatan bayi muda, asuhan dasar bayi muda, konseling bagi orang tua khususnya bagaimana cara memerah ASI, kemudian menjaga berat badan rendah tetap hangat, pemberian minum, pemberian ASI, oke ya. Kemudian pelayanan selanjutnya infeksi bakteri lokal, difterus, diare ringan sedang, kemudian berat badan rendah, masalah pemberian ASI, luka dan bercak putih di mulut bisa karena infeksi bakteri atau bisa karena faktor misalnya karena ini ya, karena kurang vitamin C misalnya. Itu tergantung ya. Kalau pada bayi seperti itu nanti hati-hati ya, jangan dia kena HIV ya. Kalau HIV itu imunnya akan turun, kemudian dia akan mudah mengalami infeksi jamur, salah jamur di mulut. Oke, sementara itu saya pengen melihat responnya teman-teman ingin memperdalam apa, karena saya nggak mungkin mengajarkan semuanya ya. Tinggal nanti apa yang dari khususnya MTBS ini atau dari yang saya sampaikan tadi, mana yang belum paham nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pak, saya belum paham ini, silakan. Boleh 5 orang tanya semua boleh. Nanti insya Allah akan saya ringkas dan saya akan bisa fokus gitu ya. Nah, biar saya tidak kalau itu kan kuliah 1 semester tidak mungkin kita padatkan. Jadi mana yang nggak paham silakan dibuat pertanyaannya, nanti akan kita jelaskan. Jadi tidak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, mumpung ada dosen yang membimbing, mumpung ada masih kuliah, nah, jadi kita bisa saling diskusi, saling berbagi. Oke, saya rasa cukup untuk pembekalan part 2 kali ini. Semoga yang part berikutnya itu teman-teman sudah lebih banyak mencoba membaca, kemudian nanti tanya, Pak saya belum kompeten di ini, saya belum siap ini, komunikasi belum siap Pak, oke saya sudah siap. So, nanti saya akan mencoba untuk membantu menjelaskan, atau boleh pakai contoh kasus boleh, atau langsung tanya juga boleh. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan dan banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.